Ada satu pertanyaan yang selalu muncul dalam sejarah umat manusia, apa yang membuat sebuah negara memutuskan untuk menyerang negara lain? Apakah karena dendam? Karena ideologi? Atau karena narasi yang dibangun untuk membenarkan tindakan? Mari kita bahas peristiwa yang mengguncang Timur Tengah, Operasi Trup Rames III oleh Iran, dan Rising Lion oleh Israel. Dua nama yang terdengar heroik, tapi di balik itu, tersembunyi satu kenyataan sederhana. Perang selalu dimulai ketika logika ditutup, dan narasi dibuka. Ketika langit Iran diserang pada malam 14 Mei 2025, respons mereka tidak datang dari emosi semata, tetapi dari prinsip pertahanan, dan filosofi perimbangan kekuatan. Iran membalas bukan karena ingin menang, tapi karena ingin didengar. Dan mereka menyebutnya, Trup Rames III, sebuah janji bahwa serangan tidak akan dibiarkan berlalu tanpa konsekuensi. Apa itu, Trup Rames? Dalam dunia militer, ini bukan sekadar balasan. Ini adalah bentuk komunikasi nonverbal. Setiap rudal yang ditembakkan bukan hanya membawa hulu ledak, tapi juga pesan. Kami masih hidup. Kami masih mampu. Dan kami tidak akan tunduk. Bagi Iran, diam adalah kematian politik. Balas menyerang adalah cara mereka membangun deteren, yaitu kemampuan untuk mencegah serangan berikutnya, dengan menunjukkan bahwa mereka bisa membalas lebih keras. Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone kamikaze. Bukan sembarang target. Mereka menghantam 3 pangkalan militer utama Israel, Nevatim, Tel Nov, dan Ofda. Apa maknanya? Serangan ini adalah pernyataan teknis, bahwa sistem pertahanan udara paling mahal seperti Iron Dome, bukanlah benteng yang tak tertembus. Kebenaran teknisnya adalah, sistem pertahanan aktif seperti Iron Dome efektif untuk serangan terbatas, tapi akan kewalahan jika dibanjiri secara serentak dari berbagai arah. Dan Iran memahami itu secara strategis, bukan emosional. Namun, Israel tidak tinggal diam. Operasi Rising Lion pun dimulai. Sekitar 200 jet tempur, dan drone dikirim untuk menyerang lebih dari 100 titik strategis di Iran. Termasuk fasilitas nuklir sipil yang diawasi oleh IAEA, seperti Natanz, Fordow, dan Isfahan. Serangan ini mengorbankan puluhan tokoh penting Iran, termasuk ilmuwan nuklir dan pejabat militer senior. Tapi mari kita bertanya, apakah serangan ini legal secara hukum internasional? Jawaban sederhananya, tidak. Karena 1. Israel tidak mendapatkan izin dari PBB. 2. Targetnya termasuk fasilitas sipil di bawah perjanjian internasional. 3. Tidak ada deklarasi perang terbuka. Sekarang kita masuk ke dimensi filosofis. Apa makna dari pembalasan dalam konflik antar negara? Dalam etika politik, dikenal istilah jus ad bellum, yaitu etika sebelum perang. Sebuah negara hanya boleh berperang jika untuk membela diri secara sah. Namun saat satu pihak menyerang duluan, dan pihak lainnya membalas, keduanya sama-sama merasa benar. Tapi dalam perang modern, kebenaran bukan soal siapa yang memulai, tapi siapa yang lebih dulu mengendalikan narasi. Contohnya, Israel merilis gambar kehancuran Tel Aviv, tapi menyembunyikan fakta bahwa banyak pangkalan militernya berada di tengah permukiman sipil. Iran menyerang sasaran militer, tapi dunia melihatnya sebagai serangan terhadap warga sipil. Karena kamera hanya diarahkan pada yang ingin ditampilkan. Itulah perang informasi. Senjata masa kini bukan hanya peluru dan rudal, tapi kamera, sensor, dan narasi. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, apakah ini akan menjadi awal perang dunia baru? Secara teknis, belum tentu. Tapi secara geopolitik, retakan sudah terbentuk. Rusia mengecam. Cina memperingatkan standar ganda. Negara-negara Arab bersatu dalam kecaman terhadap Israel. Namun Amerika dan sebagian Eropa justru membela Israel. Ini bukan lagi tentang rudal dan jet. Ini tentang posisi. Tentang blok kekuasaan global. Yang paling berbahaya dalam perang, bukanlah ledakan pertama, tapi kesunyian setelahnya. Karena saat dunia diam, kekerasan justru merasa didukung. Dan jika suara diplomasi tak lebih keras dari dentuman senjata, maka babak berikutnya bukan hanya tentang Iran dan Israel, tetapi seluruh kawasan, bahkan dunia, yang ikut terbakar. Karena dalam perang modern, pertanyaan terpenting bukanlah siapa yang benar, tapi siapa yang masih hidup untuk menceritakannya.
Sejarah tak pernah ditulis oleh mereka yang diam. Jadi, bantu kami menelaah lebih dalam lagi, klik subscribe, aktifkan lonceng, dan bagikan opinimu di komentar. Karena bisa jadi, dunia sedang memutar ulang naskah perang lama dengan pemeran yang baru.